Halo semuanya, Hao. Perkenalkan saya Dinda Mita dengan nama Mandarin Ting Meijun. Tema pada kali ini yang akan kita pelajari yaitu Wo Te Yi Tian, unit 9 keseharianku. Nah, pada bab ini khususnya kita akan membahas tentang waktu dan jam. Ayo kita simak baik-baik ya. Jadi pada tema kali ini tentunya kita akan membahas tentang waktu beserta jam di dalam bahasa Mandarin. Oke, yang pertama akan kita pelajari yaitu waktu. Waktu yang dimaksudkan yaitu seperti pagi, siang, sore, dan malam. Yang pertama pagi. Pagi dalam bahasa Mandarin disebut Zhao Shang. Nah, ataupun kalian bisa bilang Shang Wo. Nah, bedanya Zhao Shang ini berkisar antara waktu yang benar-benar masih pagi, kisaran jam 6 sampai jam 8. Nah, jika Shang Wo berarti sepanjang pagi. Jadi misalkannya nih, kalau untuk jam 8 berarti masih disebut Zhao Shang. Nah, kalau misalnya jam 10 atau jam 11 berarti sudah disebut Shang Wo. Selanjutnya ada siang atau tengah siang, yaitu dalam bahasa Mandarinnya disebut Chung Wo. Seperti namanya Chung artinya tengah. Jadi berarti tengah siang. Chung Wo. Waktu yang tepat untuk penyebutan Chung Wo yaitu antara jam 11 sampai jam 12-an. Kemudian ada sore. Sore dalam bahasa Mandarin itu agak berbeda dengan bahasa Indonesia. Jadi jam 1 sampai jam 2 itu udah bisa disebut sore. Dengan kata lain, jadi udah lewat tengah siang, udah bisa disebut sore. Yaitu Mandarinnya adalah xiao. Kata xiao ini bisa dipakai antara jam 1 sampai jam sebelum malam. Kemudian yang terakhir adalah wan shang. Jadi kita ulangi sekali lagi. Yang pagi sekali disebut shao shang. Kalau pagi, sepanjang pagi disebut Shang Wo, siang disebut Chung Wo, sore Xia Wo, malam Wan Shang. Jadi sekilas ini adalah waktu ya, waktu dalam satu hari. Nah, sekarang kita masuk ke bagian jam. Jam di sini maksudnya adalah jam berapa atau pukul berapa. Jadi Mandarinnya adalah jam ditambah dengan tian. Nah, untuk menyatakan jam itu adalah angka lalu ditambah dengan tian. Contohnya i tian berarti jam 1. Kemudian kalau jam 4 berarti se tian. Kalau jam 5 berarti u tian. Nah, kalau misalnya jam 11 berarti shi yi tian. Nah, cukup mudah. Jadi ini nih cukup mudah aja. Jadi cukup ingat tian, lalu di depannya ada angka. Oke. Nah, tetapi ada yang perlu diperhatikan. Contohnya yaitu jam 2. Nah, berarti sekilas pasti kalian mikirnya jam 2 itu disebut dengan tian. Nah, khusus jam 2 maka kita menyebutnya dengan liang tian. Ya. Oke. Jadi khusus jam 2 disebut dengan liang tian. Jadi sedangkan jam lainnya kayak jam 1, jam 3, jam 12 itu penyebutannya tetap sama seperti angka biasa. Nah, selanjutnya kita bisa lihat ada contoh yaitu jam 3 sore. Nah, dalam bahasa Mandarinnya berarti keterangan waktu terlebih dahulu, setelah itu baru keterangan jam. Keterangan waktu ditambah keterangan jam. Jadi jam 3 sore bahasa Mandarinnya xia wo.
3点，下午3点. Oke. Kita lanjut ke bagian menit. Nah, menit ini juga sama pedomannya seperti jam, penyataan jam. Jadi angka ditambah menit. Menit yaitu分. Misalnya jam, menit, 7 menit. 7分. Nah, oke. 10 menit berarti 10分. Jadi menit ini untuk menyatakan menit dari jam, menit keberapa gitu. Jadi misalnya jam 7 lewat 5 berarti 7点5分. Nah, contohnya kita lihat di bawah yaitu jam 7 lewat 55 pagi. Nah, jam 7 lewat 55 menit. Jadi kayak tadi, keterangan waktu terlebih dahulu, lalu ditambah keterangan jam, disusul dengan keterangan menit. Berarti bahasa Mandarinnya 7.55 menit pagi, 早上7点55分. Nah, kita ulangi lagi, jam 7 lewat 55 menit pagi disebut dalam bahasa Mandarinnya 早上7点55分. 7点55分. Selanjutnya ada bentuk keterangan waktu lainnya seperti setengah, yaitu dalam bahasa Mandarinnya pan. Nah, jam setengah ini dalam bahasa Indonesianya seringkali kita sebut, misalnya jam 8.30 menit kita sebut jam 8.30. Nah, jadi misalnya langsung kasih contoh, jam 8 lewat 30 menit atau jam 8.30 malam disebut 8.30 menit berarti 8.30 分. Nah, kalau sebutnya jam 8.30, kita cukup menyebutkan 8.30. Jadi tidak perlu menambahkan fen di belakangnya. Keterangan waktu selanjutnya masih ada lagi, yaitu ke. Nah, ke ini adalah untuk menyatakan seperempat jam. Jadi untuk kelipatan angka 15 menit itu. Jadi kalau ike berarti 15 menit gitu ya. Sanke berarti 45 menit. Contohnya kita bisa lihat di bawah, yaitu ada jam 4 lewat 15 sore. Nah, kita bisa sebut 下午4点一刻. Kenapa? Karena jam 15 menit berarti adalah seperempat dari jam. Jadi 1 jam. Oke. 一刻 15 menit. Jadi 4点一刻. Jadi 4 lewat 15 menit. Tidak perlu menambahkan fen di belakangnya, sama seperti pan. Selanjutnya, Lausha akan kasih contoh lagi. Misal jam 4 lewat 45 menit. Nah, berarti kita bisa menyebutnya menjadi 4点3刻. 4点3刻. Jadi ke di sini untuk mempermudah atau mempersingkat penyebutan jam. Karena apa? Kalau misalnya secara biasa berarti sedikit panjang. Jadi 4点45分. Jadi pakai ke itu lebih mudah, lebih singkat. Nah, tapi perlu diperhatikan lagi, misal jam 9.30 itu 7点2刻 itu tidak boleh disebut. 2刻 itu tidak boleh. Jadi tetap disebut dengan 7点半, yaitu 30 atau setengah kan. Jadi 2刻 itu tidak boleh. Dan yang perlu ditekankan di sini, pemakaian ke di sini tidak diwajibkan atau tidak harus gitu ya. Jadi misalnya atau lebih mudah menggunakan fen, jadi boleh pakai fen.
Atau jika dirasa lebih mudah menggunakan langsung menyebutkan 15 menit itu juga boleh. Jadi ike atau kelipatan 15 misalnya tidak harus memakai ike. Oke, ke itu nggak harus. Nah, selanjutnya ada keterangan waktu lainnya yaitu cha. Cha di sini adalah kurang. Nah, biasanya dalam bahasa Indonesia orang-orang sering menyebutkan jam 9 kurang 15. Nah, dalam Mandarin juga bisa. Jadi, misalnya jam 9 kurang 15 berarti cha shi wu fen jiu tian. Nah, coba kita lihat di contoh bawah, yaitu jam 8 lewat 53 pagi. Nah, kalau yang pakai fen atau pakai cara biasa, itu 早上7点53分. Atau jika memakai cha, maka akan menjadi 早上差8分8点. Nah, 差8分8点. Nah, setelah selesai pembahasan kita tentang waktu dan jam tadi, kita selanjutnya akan mengerjakan soal. Lalu kita akan membahasnya bersama-sama. Kita lihat soal di sini. Soal pertama ada jam 6 lewat 15 menit pagi saya mandi. Kira-kira bagaimana ya penyebutan dalam bahasa Mandarinnya? Silakan adik-adik atau kakak sekalian menjawab terlebih dahulu. Apakah sudah menemukan jawabannya? Ya, kita bahas sama-sama ya. Jam 6 lewat 15 menit pagi saya mandi. Oke, jadi di sini bisa menjawab dengan dua versi. Yang pertama, 早上6点15分我起早. Jawaban yang kedua, 早上6点1刻我洗澡. Nah, kira-kira adik-adik dan kakak-kakak sekalian tadi jawabnya yang versi 1 atau versi 2? Jawaban keduanya sama-sama benar ya. Mari kita ke soal kedua. Soal kedua yaitu 9 malam saya tidur. Jam 9.00 malam saya tidur. Nah, ini sangat mudah ya, tergolong sangat mudah. Silakan adik-adik menjawab. Oke, kita mulai bahas, yaitu Mandarinnya 晚上9点我睡觉. 晚上9点我睡觉. Nah, ada soal terakhir, yaitu jam 6.30 pagi saya sarapan. Silakan, saya akan beri waktu untuk menjawab. Sudah? Oke. Ada dua versi jawaban lagi di kalimat ini. Yang pertama, 早上6点半我吃早饭. Nah, versi yang kedua, 早上6点30分我吃早饭. Jika kalian menjawab pertanyaan tadi dengan kedua jawaban yang saya sebutkan tadi, salah satunya, nah maka jawaban yang kamu tulis itu benar. Baiklah, sepertinya kita sudah sampai di penghujung pelajaran kita kali ini, yaitu mengenai waktu dan jam. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, pada kali ini, dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam keseharian kita, sehingga menambah pengetahuan dalam berbahasa Mandarin. Saya Dinda Meta, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. 谢谢大家，再见。